Cilacap merupakan kabupaten dengan julukan bercahaya. Hal tersebut disebabkan karena kebersihan, keindahan, kerapihan, dan juga hijaunya kabupaten ini. Dengan jumlah 269 desa, terdapat satu desa wisata di sebelah timur wilayah kabupaten. Selamat datang di Desa Karangpakis, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Nusa Ungu, Kabupaten Cilacap. Desa Karangpakis adalah salah satu desa yang memiliki keindahan alam, keunikan budaya, dan potensi ekonomi luar biasa yang didukung dengan mata pencaharian sebagai petani, penderes, dan juga nelayan. Sebagai desa dengan kekayaan alam yang melimpah, Desa Karangpakis memiliki potensi besar di sektor pertanian dan juga perikanan. Kekompakan dan semangat gotong royong masyarakat menjadi pondasi utama dalam pembangunan desa ini. Mayoritas warga desa Karangpakis beragama Islam dan yang lain beragama Kristen, Katolik, serta Buddha. Walaupun masyarakatnya beragam, tetapi mereka tetap bersatu dan bersama untuk memajukan Karangpakis yang sejahtera. Dengan luas wilayah yang mencapai 608 hektar, desa ini terbagi menjadi 9 dusun. Dusun Karangpakis, Dusun Silangse, Dusun Kedung Sari, Dusun Siapit, Dusun Sirancah, Dusun Siduren, Dusun Karangjati, Dusun Sigandu, dan Dusun Sidakaya. Luasnya wilayah desa ini membuatnya dihuni oleh 3.910 jiwa laki-laki, 3.792 jiwa perempuan yang tersebar dalam 2.632 kepala keluarga. Jumlah masyarakat yang tergolong banyak ini harus dibarengi dengan fasilitas pembelajaran yang memadahi. 5 sekolah dasar, 1 madrasah ibtidaiyah, dan 1 SMP menjadi penyokong kualitas anak-anak sekitar menuju generasi emas. Desa ini berbatasan dengan Desa Karangsembung pada bagian utara, Samudra Hindia pada bagian selatan, Desa Banjarsari pada bagian timur, dan pada bagian barat berbatasan dengan Desa Karangtawang. Jarak tempuh menuju pusat kabupaten memakan waktu 45 menit dengan jarak 42 km. Dalam menjalankan program KKN, kami membawa sejumlah program kerja yang dirancang berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat. Program-program ini mencakup berbagai aspek meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan pemerintahan desa. Namun, salah satu program unggulan kami adalah pengembangan aquaponik, sebuah inovasi yang memadukan budidaya ikan dan tanaman dalam satu sistem terpadu. Program aquaponik ini kami laksanakan bersama kelompok wanita tani atau KWT Desa Karangpakis. Kami percaya bahwa pengembangan aquaponik dapat menjadi solusi yang berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan perekonomian warga. Dalam pelaksanaannya, kami memulai dengan memberikan pelatihan kepada anggota KWT, membangun instalasi bersama hingga memantau hasil dari budidaya ini. Kolaborasi ini bukan hanya menghasilkan sistem yang berjalan dengan baik, tetapi juga menjadi pengalaman berharga bagi kami sebagai mahasiswa untuk belajar langsung dari masyarakat. Perkenalkan, nama saya Resti Prabandari, saya ketua dari kelompok wanita tani Sri Dewi Tani Desa Karangpakis. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ibu-ibu anggota KWT di Desa Karangpakis, yang pertama penanaman-penanaman dari tanaman hortikultura. Kemudian juga dari anggota kami melaksanakan penanaman dan memanfaatkan lahan pekarangan di wilayah atau di lingkungan rumah masing-masing. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari mahasiswa KKN dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, yang pertama penanaman 10 buah tanaman cabai dan 10 buah tanaman tomat yang dilakukan di planter bag. Kemudian yang kedua aquaponik, budidaya ikan dan sayuran, di mana ikan yang digunakan yaitu ikan lele dan tanamannya yaitu tanaman kangkung. Harapan dari kami dan anggota yang pertama bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dibagikan oleh mahasiswa-mahasiswa KKN, kemudian bisa menerapkan untuk kedepannya. Satu daya tarik istimewa dari Desa Karangpakis adalah keindahan Pantai Singkil Indah, sebuah surga tersembunyi yang menawarkan pesona luar biasa.
Hamparan pasir kemasan yang membentang luas seolah menjadi kanvas alami yang siap menghipnotis siapa saja. Deburan ombak yang berkejaran tak henti menyapa bibir pantai, menciptakan simfoni alam yang begitu menyenangkan. Saat senja tiba, langit berubah menjadi lukisan Tuhan yang menakjubkan. Cahaya jingga kemasa menyapu lautan, memberikan pemandangan yang tak akan pernah terlupakan. Angin sepoi-sepoi berbisik lembut, membawa ketenangan bagi siapapun yang mengunjunginya. Di sini, Anda bisa menikmati momen terbaik bersama keluarga, sahabat, atau bahkan diri sendiri. Bukan hanya panorama alamnya yang memesona, Pantai Singkil Indah juga menawarkan berbagai aktivitas menarik, mulai dari bermain pasir, memancing, hingga mencicipi kuliner khas pesisir yang menggoyang lidah. Tempat ini bukan sekedar destinasi wisata, tetapi juga pelarian sempurna bagi jiwa yang merindukan ketenangan. Kami adalah bagian dari pengelola yang ditugasi untuk mengkoordinir pelaksanaan pengembangan wisata Singkil Indah bernama Paidi. Kemudian beralamatkan di RT 5 RW 6 Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. Ya, untuk Pantai Singkil Indah ini memang kami konsep buat pelayanan wisata di pantai, namun ada spesifikasi khusus. Artinya kami itu mengedepankan pendekatan alam, ya, tidak membuat pantai itu dengan bangunan-bangunan yang begitu megah. Namun kami mengedepankan alam itu tetap harus ada, kemudian pohon-pohon itu selalu ada karena ini adalah untuk sirkulasi oksigen agar pengunjung yang ada di Pantai Singkil Indah itu tetap merasakan udara itu bersih, sejuk, kemudian nyaman untuk berwisata, begitu. Untuk Pantai Singkil Indah dari mulai dikembangkan infrastruktur itu untuk area parkir itu memadai untuk bis-bis besar, kemudian sepeda motor, mobil, odong-odong dan sebagainya itu cukup nanti. Kemudian fasilitas untuk destinasi nanti di situ ada kolam renang, kemudian ada arena permainan anak, terus kemudian kuliner itu juga lengkap sekali di sini. Begitu. UMKM untuk di Pantai Singkil Indah, setelah Pantai Singkil Indah itu dikembangkan, yang semula hanya ada 25 pengusaha atau pedagang yang spesifikasinya ke kuliner kupat pecel. Namun sekarang setelah dikembangkan, ini UMKM di sini itu sudah lengkap. Ada 90 orang yang semuanya itu sudah kami plotting, yang sebagian sebagai jasa kuliner, sebagian itu ada yang untuk mainan, kemudian kerajinan, kemudian tidak kalah pentingnya karena ini kami mengelola wisata pantai itu adalah seafood. Ya, seafood di sini tidak kalah pentingnya adalah merupakan satu makanan khas, dan di sini juga ada makanan khas atau yang bisa disebut dengan pepes kepiting. Ya, pepes kepiting dengan menu yang cukup murah, cukup terjangkau untuk para pengunjung. Hanya kami target itu hanya Rp5.000 per porsi, begitu. Ya, harapan kami selaku pengelola ini satu menggandeng investor-investor agar bisa membantu mengembangkan destinasi yang ada di sini, dan akhirnya nanti 5 tahun ataupun 3 tahun ke depan untuk objek wisata Pantai Singkil Indah ini benar-benar menjadi salah satu tujuan utama para wisatawan yang ada di wilayah Cilacap, Banyumas, Purbalingga, serta Kebumen. Sehingga kami berharap kami bisa melayani dengan nyaman dan semua fasilitas itu ada yang di sini. Program pendampingan UMKM menjadi bukti nyata bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hal kecil. Dalam setiap produk makanan ringan yang dihasilkan, terkandung cita rasa khas yang memikat dan penuh keajaiban.
Kami membantu memperkuat pondasi bisnis ini, mulai dari strategi pemasaran yang tajam hingga branding yang mampu memukau hati para pelanggan. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Rohamah. Kebetulan saya memproduksi dari berbagai macam jenis minuman segar, minuman sehat. Nah, saya berproduksi antara lain itu jahe merah, kunyit temulawak, dan kunyit. Adapun lainnya saya produk itu ada cemilan sale pisang, keripik pisang yang beralamat di Desa Karangpakis, Jalan Diponegoro. Terbantunya dengan teman-teman KKN, alhamdulillah. Tadinya yang saya tidak mengenal WA bisnis, sekarang alhamdulillah saya dibantu dibikinkan WA bisnis, terus ke marketing Google Map antara lainnya, terus saya dibikinkan kris gitu. Terima kasih sekali teman-teman KKN. Ya, nama saya Udin, Kepala Desa Karangpakis, Kecamatan Nusaungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ya, untuk Desa Karangpakis ini memang ada potensi yang memang harus dikembangkan lewat media dan yang lain-lain. Ini memang wisata, sehingga untuk saat ini Desa Karangpakis itu sedang merintis bagaimana aset wisata yang ada di Desa Karangpakis ini yang nantinya bisa dikembangkan. Tujuannya adalah untuk sedikit mengurangi tentang beban pemerintah desa kepada masyarakat di bidang perekonomian, sehingga Desa Karangpakis itu mendukung dan mengajak betul bagaimana cara agar aset wisata yang ada di Desa Karangpakis itu bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan pengembangan aset wisata yang ada di Desa Karangpakis, otomatis ke depan itu akan membawa dampak yang positif, baik tentang adanya perekonomian maupun akan mengangkat martabat pemerintah desa maupun Desa Karangpakis secara sendirinya. Harapan untuk Desa Karangpakis dengan aset yang telah dimiliki oleh kita di pemerintahan Desa Karangpakis yang semuanya adalah untuk warga masyarakat, sehingga dengan adanya program yang memang harus kita jalankan melalui program pemerintah itu dari atas sampai ke bawah, sehingga harapan ke depan dengan adanya program kerja maupun program yang telah dilaksanakan oleh anak-anak KKN untuk saat ini sebagai sarana untuk ke depan kita bisa menggapai apa yang menjadi tujuan kita di pemerintah desa untuk warga masyarakat, sehingga warga masyarakat itu kita akan memiliki satu kesejahteraan. Dengan adanya program itu, akhirnya kita di pemerintahan desa itu sedikit sudah bisa terkurangi tentang adanya kewajiban memang tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Di samping itu juga tujuan yang terakhir bagi pemerintah desa dengan adanya itu memang mempunyai tujuan agar ke depan Desa Karangpakis itu menjadi desa yang mungkin bisa dikategorikan karena beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah tersebut, akhirnya membuat sesuatu yang di kemudian hari Desa Karangpakis itu menjadi desa yang bisa dikategorikan seperti itu. Setiap perjalanan, setiap pertemuan akan bertemu pada perpisahan. Ide, tenaga, pikiran akan menjadi jejak peninggalan kami di desa ini. Sebuah desa yang tersembunyi, tetapi banyak memiliki potensi. Karangpakis bukan sekedar tempat di peta, tetapi kisah yang akan terus hidup dalam hati setiap insan yang pernah menapakinya. Kami bangga telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Meskipun hanya sejenak, semoga hal yang kami lakukan dapat membuahkan hasil yang akan dipetik oleh warga sekitar, karena langkah kecil yang dijalankan secara konsisten akan menghasilkan perubahan besar.
Kak. SDA